Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas lanjutan dari materi cloud computing, yaitu virtualisasi dengan KVM. Sebelumnya kita sudah mencoba di video sebelumnya untuk membuat virtual mesin menggunakan KVM dengan bantuan cockpit. Nah, untuk yang kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan menggunakan operasi-operasi standar yang ada di KVM. Ada 3 tools nanti mungkin yang akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana operasi standar menggunakan command line ya, virus ya. Kemudian kita akan membahas bagaimana untuk melakukan settings terhadap virtual mesin yang dibuat. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita melakukan operasi disk ya, memperbesar hard disk. Tentunya tools ini banyak fungsinya, tapi yang akan kita bahas adalah yang umum saja dan operasi-operasi yang standar. Oke, saya sudah mempersiapkan sebuah server di sini ya, dengan menggunakan VirtualBox Nested Computing ya, karena server sebelumnya sudah dipakai untuk keperluan lain. Jadi di sini sudah disettingkan seperti di video sebelumnya untuk membuat virtualisasi KVM. Kita juga sudah menginstalkan cockpit di sini. Kita coba remote dulu ya. Kita coba remote. Kebetulan ini saya setting untuk bridge. Oke. Jadi ini IP-nya 172.16.17.182 ya. Seperti biasa, cockpit akan diakses dengan menggunakan port 9090. Oke, kemudian akan muncul seperti ini. Lalu kita login ya, seperti biasa. Oke, nah di sini sudah ada cockpit. Sebetulnya virtualisasinya sudah ada, tapi di sini tidak ada cockpit machines ya, belum diinstalkan cockpit machines. Jadi di sini belum kelihatan ada menu untuk kita membuat mesin ya. Nah, kita akan coba instalkan dulu ya, dengan perintah install apt install cockpit machines. Kemudian nanti ketika sudah terinstall, kita akan coba remote dan refresh gitu ya. Maka di cockpit nanti akan muncul satu menu baru, yaitu cockpit machines gitu ya, atau virtual machines. Nah, seperti ini sudah selesai diinstalkan cockpit machines. Jadi kita refresh. Di sini akan ada muncul satu menu baru, yaitu virtual machines. Di video sebelumnya sudah pernah dibahas bagaimana untuk membuat mesin virtual menggunakan cockpit ini supaya cepat ya. Kita pakai import ya. Kita import mesinnya dari disk yang sudah ada ya. Disk kita bisa dapatkan dari cloud image, bisa berupa Ubuntu cloud image. Contoh kalau Ubuntu ya, ini Ubuntu cloud image, bisa download di sini. Atau kalau yang senang dengan CentOS, di sini juga ada CentOS cloud image, atau OS lain yang sudah memiliki cloud image. Jadi itu lebih cepat. Artinya ketika virtual mesinnya di-create, kita nggak perlu install lagi ya, karena dia sudah berbentuk sebuah hard disk yang di dalamnya sudah ada sistem operasi yang sudah terinstall ya. Jadi saya sudah siapkan ini dan sudah di-download ya. Jadi saya punya image di sini yang sudah saya download dari Ubuntu Cloud Image ya. Nah, kita akan coba membuat sebuah mesin ya. Kita akan bandingkan operasi-operasi yang ada di cockpit dengan yang ada di command line ya. Walaupun ada cockpit ya, walaupun ada web based management, tetapi command line adalah basicnya ya. Command line adalah basicnya, artinya semua operasi yang ada di web base itu ada di command line ya. Kita coba membuat sebuah mesin dulu. Kita kopikan dulu ya. Saya akan pindah ke root dulu. Kemudian saya copy tadi Ubuntu image-nya, saya copy ke home. Oke, saya buat folder dulu. Saya bikin folder VM01, kemudian saya copy Ubuntu image yang tadi sudah saya download ke folder ini. Oke.
Untuk perbandingan nanti akan saya coba buat juga yang kedua, VM02. Kemudian saya copy data yang sama, jadi saya bedakan foldernya VM01 dengan VM02 supaya kelihatan nanti ada disk yang berbeda gitu ya. Jadi di sini akan kita buat mesin VM01, kita import saja. Saya beri nama VM01 supaya sama. Kemudian di sini jelas tadi kita sudah punya di VM01 Ubuntu image. Ya. Kita pilih saja Ubuntu ya. Karena memang ini serinya 20. Kemudian ini saya kecilkan saja dulu, tidak usah di start. Oke, jadi sebuah mesin masih proses create. Oke, saya coba import lagi satu lagi. Saya beri nama VM02. Nah, VM02 ini berada di home VM02 sama tadi karena di copy. Kemudian kita pilih juga Ubuntu karena dia pakai Ubuntu. Sama, saya setting kecil saja karena resourcesnya tidak terlalu kuat ya. Oke, jadi di sini saya coba kecilkan saja resourcesnya. Saya buat jadi mungkin 1 GB atau ya boleh, atau saya buat 512 juga harusnya nggak masalah. 512 mega ini juga dibuat saja 512, rasanya cukup ya harusnya. Kemudian core saya buat untuk 1 core saja. Oke. Ya, ini sengaja dikecilkan agar tidak berat di sisi virtual mesin saya gitu ya, karena ini sifatnya adalah virtual. Ini saya samakan, walaupun nanti mungkin hanya untuk perbandingan. Kemudian saya setting untuk 1 saja. Oke. Jadi tadi ada satu tools yang pertama yang akan kita bahas, yaitu Fierce ya. Fierce itu isinya adalah sama seperti yang ada di cockpit. Operasi-operasinya bisa dilakukan dari command line ya. Nah, sama-sama kedua tools ini, cockpit ataupun Fierce, itu terkoneksi ke libvirt ya, yaitu service virtualisasinya yang ada di Linux KVM ya. Nah, kita perhatikan di sini ada perintah Fierce ya. Nah, ini kita bisa masuk begini, atau kita bisa juga Fierce langsung apa gitu ya. Contoh di sini list. Nah, di sini tidak ada. Kenapa? Karena secara default virt list itu akan menunjukkan virtual mesin yang sudah hidup atau yang sudah nyala. Nah, kita coba untuk run 1. Oke. Nah, ini satu mesin dia running ketika kita virt list. Di sini posisinya running. Ya. Nah, kalau kita ingin lihat seluruhnya, termasuk yang tidak running, kita tambahkan all. Jadi ini posisinya sama ya. Posisinya sama. Nah, ketika di sini kita delete, nah perhatikan kalau di cockpit ketika kita delete, di sini ada opsi untuk delete associate storage files atau hard disknya ya. Secara default itu terchecklist. Jadi kita harus hati-hati ketika kita mau hapus ya. Nah, kalau sembarang-sembarang hapus, nanti sama hard disknya kehapus. Walaupun dia hard disk virtual ya. Takutnya kita hanya ingin menghapus sebuah konfigurasi virtual mesin tapi tidak ingin menghapus disknya. Jadi ini bisa di uncheck. Jadi harus hati-hati. Ya. Nah, kalau di cockpit ini tinggal kita delete ya. Nah, kalau kita di command line ya, saya coba running satu lagi. Nah, di sini posisinya tadi dengan cockpit kita tinggal klik run ya. Tapi kalau dengan konsol itu Fierce start ya, VM02. Ini akan sama, dan ketika dia coba untuk running, seharusnya di sisi cockpit juga akan running. Nah, ini ya contohnya. Ya, jadi itu operasi standar ya. Biasa start, stop. Nah, sekarang pertanyaannya kita bagaimana cara kita untuk stop. Kita lihat di sini sudah running 2 ya.
Kalau di cockpit kita tidak perlu jelaskan, situ jelas ada tombolnya shutdown atau force shutdown gitu ya, atau stop gitu ya. Nah, kalau di command line itu untuk kita shutdown itu first shutdown VM02 contohnya. Nah ini ya, ini sama seperti kita mengklik tombol shutdown yang ada di sini. Nah, tapi perhatikan di sini juga ada force shutdown. Kalau force shutdown itu sama seperti first destroy. Dia akan mematikan secara paksa. Ya. Artinya kalau kita gambarkan dengan PC sungguhan, kita matikan powernya. Ya, itu first destroy. Akan tetapi dia masih tetap ada. Gitu ya. Jadi kita lihat di sini masih ada. Nah, sangat berbeda kalau kita dengan cockpit ya. Kalau kita dengan cockpit kita delete, dia langsung hilang. Tapi kalau di sini untuk delete-nya first undefined. Ya, itu menghilangkan VM02. Nah, kita lihat di cockpit juga dia hilang. Nah, bedanya kalau kita tadi menggunakan cockpit, kita delete, defaultnya dia akan menghapus storage atau menghapus hard disk. Tapi kalau dengan first ya, ketika kita undefined dia tidak menghapus harddisknya. Jadi di sini posisinya masih ada harddisknya. Oke. Jadi di sini masih ada harddisknya Ubuntu IMG di folder di folder VM02. Oke. Nah, kita lihat di sini ya, cockpit ya jelas sangat memudahkan ya. Kita lihat di sini konfigurasi, kemudian network interface. Nah, di sini juga ada konsol ya. Nah, bagaimana dengan first? Di first juga ada konsol. Jadi kita bisa first konsol VM01. Ini akan sama. Ya, posisinya akan sama. Nah, tapi pertanyaannya, bagaimana cara kita masuk ke sini sementara kita tidak punya username dan passwordnya? Nah, itu adalah tools yang kedua, kita melakukan kustomisasi terhadap mesin ya. Jadi kita coba untuk melakukan shutdown dulu. Biasanya ini agak lama ya, karena dia mengirimkan signal shutdown, itu contohnya. Jadi di konsol di sini dia berubah ya, jadi proses shutdown. Tapi kalau kita mau cepat kita bisa destroy. Nah, masalah karena belum ada data ya. Jadi saya destroy saja, first destroy VM01, dia akan langsung shutdown. Nah, ketika kita mau lakukan kustomisasi terhadap sebuah disk atau sebuah mesin tadi, supaya kita bisa masuk, kita harus set username dan password. Kita bisa menggunakan tools kedua yang disebut virt customize ya. Jadi yang pertama tadi adalah first toolsnya ya, kita bisa lihat dengan list gitu ya tadi ya. Kemudian operasi lain start, stop, start, shutdown, destroy gitu, undefined. Termasuk yang lain juga, jadi melihat network misalnya, itu adalah tools first ya. Bisa kita lakukan dengan masuk dulu ke first-nya, atau bisa langsung mengetikkan first komen apa ya. Nah, sekarang tools kedua, melakukan kustomisasi terhadap mesin. Bagaimana caranya? Kita punya virt customize ya. Jadi ini didapat dari mana? Dari ketika kita install yang namanya libstfs tools ya. Nah, sini di posisinya saya sudah install ya. Di yang sebelumnya, di video sebelumnya juga sudah disertakan perintah ini gitu ya, paket ini. Oke, apa yang bisa dilakukan oleh virt customize? Banyak ya, jelas banyak yang bisa dilakukan, tapi kita akan coba operasi standar aja, apa yang biasa dilakukan orang gitu ya, atau apa sih settingan standar yang biasa dilakukan menggunakan virt customize. Yang pertama yang jelas, kita ngeset password ya. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk tadi ya. Tadi kita mesinnya udah jalan, virtual machine udah jalan, terus masuknya gimana? Nah, kita set passwordnya ya. Kita bisa melakukan set root password menggunakan virt customize dengan menambahkan harddisknya gitu ya. Jadi virt customize -a kita tambahkan. Nah, ini adalah posisi harddisk si VM-nya ada di mana ya, karena ini VM01 tadi, VM01 gitu ya. Kemudian di sini posisi disk.
Jadi vir customize min a, terus di mana letak image-nya, kemudian kita buat di sini root password yang akan kita buat settingan. Ya, kita akan melakukan setting root password dengan tipe hash password. Nah, passwordnya mau apa? Misalnya pas 123. Oke. Nah, ini harus dilakukan dengan posisi mesin harus off atau mesin sedang shutdown atau sedang power off. Ya, kenapa? Ya, bayangkan saja kita mau masuk ke sebuah hard disk, ya. Ini kan sebuah hard disk ya, Ubuntu IMG. Kita akan masuk sebuah hard disk. Kalau mesinnya lagi nyala kan nggak mungkin. Ya, bayangkan aja hard disk komputer lagi hidup, hard disknya mau kita bongkar kan nggak mungkin. Jadi kita harus shutdown dulu mesinnya, kemudian kita lakukan customize dengan perintah vir customize. Nah, apalagi yang bisa dilakukan oleh vir customize selain setting password? Dia bisa melakukan instalasi, penambahan paket gitu ya, atau menguninstall paket. Itu yang umum dilakukan. Yang umum dilakukan dalam operasi KVM ya. Nah, kita akan tunggu. Posisinya sedang melakukan setting ya. Perhatikan di sini dia sedang setting password. Ya, sesuai dengan password yang kita masukkan, pas 123. Oke, kita coba start lagi 01 karena sudah di setting ya. Kemudian kita masuk saja ke konsolnya. Ini boleh saya tutup supaya tidak mengganggu ya. Virus konsol, kita masuk ke konsolnya. Ini posisinya sedang dihidupkan ya. Mesinnya sedang dihidupkan. Nah, ketika nanti muncul form login, kita akan coba untuk masuk menggunakan root karena tadi di setnya root password. Kemudian passwordnya adalah pas 123 tadi ya. Oke, masih proses. Oke, mungkin sambil menunggu saya coba remote satu lagi. Oke, tadi ada yang belum saya sebutkan bahwa Virus juga punya tools untuk melakukan editing. Virus edit, karena tadi dia punya ini ya, kemudian kita bisa lakukan edit. Ini adalah mengedit konfigurasi dari mesin gitu ya. Jadi kalau kita dari cockpit tinggal klik-klik ya, kalau dari sini command line kita bisa menggunakan editor ya. Nah, contoh kalau mau edit namanya kita bisa edit dari sini. Kemudian kita bisa set memorinya tadi 512 gitu ya, 1 core. Nah, kita bisa edit dari sini ya, tapi ini dengan XML format ya, jadi agak advance ya. Kalau mau mudah ya tadi dengan menggunakan cockpit ya, tapi intinya semua yang bisa dilakukan oleh cockpit di Virus harusnya bisa. Oke, kita coba, masih loading. Oke, kemudian sambil menunggu kita lihat di sini ada network ya. Jadi kita bisa melihat network apa yang sedang aktif. Di sini contohnya ada Virus net list, kemudian kita lihat ada default network yang otomatis dibuat ketika kita menginstal KVM. Ya, kita lihat konfigurasinya. Jadi ini adalah network yang dibuat dengan mode NAT. Kemudian dia punya bridge namanya VirBR0 ya, dengan IP address. Jadi ketika dia punya bridge-nya itu IP-nya berapa? 122.1 ya, dan dia punya DHCP dihidupkan dari 2 sampai 254. Kita lihat seharusnya di kita ada VirBR0 tadi ya. Nah, itu ya. Betul ya, IP-nya 192.168.122.1.
Jadi secara default dia sudah ada. Oke, kita coba kembali di sini. Nah, ini sudah loading ya, sudah selesai booting. Jadi ini form loginnya. Kita coba login menggunakan root. Ya. Passwordnya tadi adalah PASS 123 kalau nggak salah. Nah, seharusnya dia akan masuk ya. Kita tunggu. Ini agak lama ya, karena saya membuat KVM itu di atas VirtualBox ya. Jadi istilahnya nested virtualization. Jadi kita membuat virtualisasi di atas virtualisasi. Tapi realnya nanti seharusnya ini dilakukan langsung ya. Misalnya ada PC-nya langsung misalnya Ubuntu, misalnya KVM. Ya. Ini saya lakukan karena keterbatasan hardware. Jadi saya harus membuat virtual machine di atas virtual machine ya. Oke, ternyata masih proses ya. Agak lambat karena memang selain tadi nested virtualization, mesinnya juga tadi kita set RAM-nya kecil ya. RAM-nya kecil, prosesornya juga kecil. Jadi mungkin kita coba tunggu saja. Atau saya boleh buka versi ini. Nah, ini juga bisa ya. PASS 123. Ya, kita lihat mana yang prosesnya lebih duluan. Oke, ini ya. Jadi di sini sudah masuk. Ternyata dia masuk sambil masih starting up ya. Kita lihat di sini masih starting up. Masih jalanin hal-hal yang lain gitu ya. Oke, ini saya sudah masuk ke dalam Ubuntu. Dan tadi kita lihat dia punya network 122. Nah, di konsol juga, di cockpit juga sudah login ya, kelihatan. Oke. Jadi ini kita sudah masuk ke dalam virtual machine. Ya. Nah, itu operasi standar yang dilakukan. Biasanya yang pertama yang dilakukan adalah untuk melakukan setting password. Nah, kita cek di sini kita belum punya perintah ini harusnya. Karena bawaan Ubuntu yang baru itu tidak ada NetTools ya. Kita bisanya melakukannya IPA seperti itu ya. Nah, jadi kita coba memasangkan paket ya, paket NetTools, tapi bukan dari apt di sini gitu ya. Jadi kita melihat ini memang harus saya matikan lagi ya. Jadi kita melihat kemampuan kedua dari Virt Customize. Kalau tadi Virt Customize-nya kita lakukan untuk melakukan setting password. Sekarang kita coba Virt Customize untuk menambahkan paket. Jadi bisa kita lakukan penambahan paket sebelum mesin itu di running. Ya, sebelum virtual mesinnya di running kan. Ya, tentu tools itu adalah Virt Customize. Ya. Nah, sambil menunggu saya akan buat juga saya remote lagi satu lagi gitu ya. Nah, sambil saya menjelaskan yang satu lagi, itu ada tools yang namanya Qemu ya. Qemu itu adalah tools bawaan juga dari KVM. Jadi kalau kita lihat biasanya yang dilakukan itu untuk setting disk ya. Oke, ini selesai. Sekarang kita kembali ke sini. Kalau tadi Virt Customize itu untuk melakukan setting password. Nah, sekarang Virt Customize juga bisa dilakukan untuk menambahkan paket ya. Contohnya tadi kita tidak punya if config, berarti tidak punya paket namanya NetTools. Jadi kita bisa tambahkan paket itu dari induknya atau dari hostnya dengan cara seperti ini. Jadi root password tadi ganti jadi install, kemudian nama paket yang ingin diinstal ya. Nah, ini dia coba melakukan untuk pemasangan paket NetTools. Nah, sambil saya menjelaskan karena ini prosesnya cukup lama, jadi saya ke VM02 saja karena VM01 nya lagi
ini ya, lagi di start, lagi di setting oleh Virt Customize. Nah, ini VM02 ini sama tadi punya disk ya. Ada tools yang tadi saya sebutkan namanya Qemu Image ya. Jadi mesin virtual kita itu kan menggunakan sebuah hard disk yang tadi kita download dari Ubuntu Cloud Image atau dari CentOS Cloud Image, terserah. Itu dia punya virtual disk dengan format tertentu. Ya, kita bisa tahu dari mana Qemu Image info. Ya, kita lihat image. Ya. Jadi image ini atau virtual hard disk ini adalah virtual hard disk. Virtual hard disk ini mempunyai virtual size-nya 2,2 GB. Ya. Artinya cuma 2 GB kapasitas istilahnya root disknya ya. Tapi ukuran sebenarnya itu hanyalah 541 MB. Atau kita bisa cek dengan begini. Nah, di sini 541, di sini 542 ya, sama saja. Ya, lebih kurang. Jadi, ukuran aslinya dari si file Ubuntu MG ini 542. Tapi ketika dia dirunningkan, kemudian hostnya hidup atau virtual machine itu hidup, dia punya size 2 GB. Ya, yang terbaca oleh si virtual machine. Nah, tapi tentu nggak mungkin dong ya kita punya sebuah mesin yang isinya cuma 2 GB, sangat kecil kemungkinan ya, karena kalau kita sudah punya mesin virtual yang mau dijadikan virtual server atau VPS, pasti tidak mungkin segitu isinya gitu ya. Biasanya kalau tidak 20 itu udah kecil sekali ya. 20 GB biasanya itu standar untuk kita buat sebuah server, entah web server atau apa gitu ya. Jadi ini harus kita perbesar ya. Ini fungsi dari Qemu ya. Jadi ada Qemu Image untuk lihat dulu info gitu ya, Ubuntu MG ya. Ini saya ambil sampel VM02 karena VM1 nya lagi di customize. Nah ini ya, nah kebetulan selesai. Oke, jadi dia menginstal paket NetTools. Dia bisa juga melakukan uninstall ya. Contoh secara bawaan itu ya sebetulnya ini tinggal uninstall ya, tinggal begini saja ya, tapi sama saja nanti di enter, nanti dia akan menghapus paket namanya apa gitu ya. Jadi tidak usah kita lakukan lah, karena dia sama persis install dengan uninstall. Oke. Nah, jadi di sini kita akan tes, nanti kita starting up, kemudian kita coba tes if config. Seharusnya dia sudah bisa. Kenapa? Karena paket NetTools, paket ini sudah diinstalkan ya. Nah, kita lanjut ke Qemu tadi ya. Yang kedua ini saya keluar dulu. Oke. Nah, tadi kita pakai VM01, sama posisinya seharusnya. Qemu Image Info Ubuntu Image itu 2,2 ya, dan di sini ukuran disknya sudah 864. Kenapa? Karena udah ditambah tadi ya, udah tambah install ini ya. Kemudian dia sudah starting up, sudah nambahin temporary files dan lain-lain ya. Nah, ini tadi PR-nya kita akan tambah ya, kita akan tambah size-nya supaya jangan segini. Nah, itu tinggal Qemu Image resize ya. Kita resize Ubuntu Image ini, pinginnya jadi berapa? Kalau pingin 30 GB ya tinggal 30 GB ya. Jadi semudah itu untuk kita memperbesar hard disk. Nah, itu enaknya virtualisasi. Di situ indahnya virtualisasi ya. Karena dia virtual, kita tinggal tambah kurang itu enak aja gitu. Tapi kalau dia tidak virtual, hard disknya kan benar-benar harus beli gitu ya. Kalau hard disknya nggak cukup ya harus dibeli yang lebih besar dan dipindahin datanya. Ya, jadi kalau virtualisasi kita tinggal begini. Kemudian nanti kita cek lagi. Nah, dia lihat di sini virtual size-nya sudah berubah jadi 30 GB. Tapi ini secara Qemu dia sudah berubah, tapi nanti begitu dia starting up, jadi hard disknya sudah besar, tapi partisinya belum besar. Jadi kita harus lakukan grow partnya nanti, kemudian kita harus resize lagi file sistemnya. Ya, kita lakukan itu. Oke, jadi yang pertama tadi saya review sedikit. Yang pertama tadi ada tools yang namanya Virt. Ya. Oke, kemudian yang kedua tadi adalah Virt Customize.
Bisa dilakukan untuk set password, bisa dilakukan untuk nambahin paket atau mengurangkan paket. Kemudian yang ketiga tadi adalah Kemu. Kita bisa lihat infonya, kemudian kita bisa lakukan resize. Ini operasi-operasi standar. Jadi video ini hanya untuk menjelaskan operasi standar saja. Kalau operasi-operasi yang lain mungkin nggak cukup lah gitu ya waktunya. Oke, jadi kita coba start lagi. Karena posisi di sini dia sedang shutdown, kemudian kita start VM01. Ini saya minimize sih supaya tidak mengganggu. Oke, kita lihat dia sedang starting up. Sudah di start, kita cek konsolnya. Kita masuk ke dalam konsolnya. Sama seperti tadi, ini sedang proses untuk starting up. Seharusnya tidak selama yang tadi ya. Tadi agak lama, kenapa? Karena memang dia baru jalan gitu ya. Oke, kita coba tunggu, kemudian kita login dengan password yang tadi masih belum berubah ya. Root pas 123. Kemudian kita sebelumnya tadi mengetikkan ifconfig, dia tidak bisa karena tidak ada paketnya. Nah, sekarang nanti setelah ini kita login, kita akan coba ifconfig. Seharusnya dia bisa. Oke. Kemudian harddisknya nanti hanya terbaca 2 GB. Kita akan perbesar ya. Tadi sebelumnya sudah dilakukan dari luar, dari host dengan menggunakan Kemu resize, tapi dia belum diperbesar ya. Belum jadi gitu ya. Terbacanya seharusnya masih 2 GB, tapi kita lihat apakah cloud init-nya langsung otomatis memperbesar atau enggak. Jadi di dalam image cloud itu biasanya sudah ada sebuah paket namanya cloud init ya. Jadi dia otomatis biasanya untuk difungsikan untuk dia mendeteksi perubahan-perubahan ya, dan settingan-settingan yang dilakukan dari luar di apply-nya ke dalam VM. Ya, ini memang sangat natif sekali, sangat dasar sekali, tapi ya inilah basicnya gitu ya. Nanti akan sangat dimudahkan kalau kita misalnya menggunakan platform yang sudah jadi ya. Misalnya kita menggunakan Proxmox, itu adalah platform virtualisasi yang udah jadi gitu ya. Atau di video-video saya yang lain ada yang tentang OpenStack, itu kan sudah jadi ya. Jadi image-nya ada, kemudian kita lakukan settingan root password, settingan apa itu tinggal klik-klik, ketik, udah selesai gitu. Tapi sebetulnya di balik itu yang bekerja adalah ini. Jadi ini yang akan dikerjakan oleh si sistem operasi ya untuk melakukan virtualisasi. Konsepnya ada di sini. Walaupun nanti di lapangan nanti ketika kita ingin bekerja cepat kita pakai platform saja. Ya. Tapi bagi beberapa orang yang manual itu sangat asik gitu ya, sangat dasar. Jadi yang nggak perlu ya nggak usah dilakukan. Ya. Oke, ini kita di posisi login ya, kita sudah masuk ke dalam Ubuntu-nya. Kita login tadi menggunakan root, kemudian passwordnya adalah PSS123. Oke, dia loading. Ini memang agak lama ya. Oke, kita cek ya. Jadi tadi sebelumnya kita tidak bisa mengetikkan ifconfig karena nettools-nya belum ada. Sekarang seharusnya sini sudah bisa. Nah, sudah bisa ya. Dia sudah bisa ifconfig. Kenapa? Karena di luar tadi kita sudah installkan nettools. Padahal kita nggak ada apt dari sini gitu ya. Jadi itu fungsinya virt customize, bisa untuk set password, bisa untuk install paket atau menguninstall paket. Itu yang standar kali dilakukan oleh administrator gitu ya. Nah, sekarang kita lihat disk ya. Nah, perhatikan di sini disknya masih terbaca 2 GB. Ya, walaupun tadi di luar sana kita menggunakan Kemu
itu sudah melakukan setting sebesar 30 GB gitu ya tadi kalau nggak salah. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya dia ter-apply? Yang pertama kita harus perbesar partisi. Secara hard disk dia sudah besar, tapi secara partisi dia belum. Jadi kita bisa menggunakan grow part. Di sini ada perintah grow part. Ya, kita perhatikan dulu di sini disknya namanya apa. Sini disknya dev VDL1. Jadi kita bisa menggunakan grow part. Jadi disknya adalah dev VDA. Kemudian partisi nomor apa? Nomor 1. Jadi perhatikan di sini ada spasi ya. Jadi kalau kita mau grow part itu partisi nomor berapa? VDA spasi 1. Ya. Dia akan memperbesar seharusnya. Oke. Nah, itu berubah ya, change katanya. Berubah. Tapi ini juga masih belum ter-apply. Kenapa? Harddisknya sudah besar, partisinya sudah diperbesar, file sistemnya belum baca sebesar itu. Jadi file sistemnya juga harus kita resize ya. Jadi ada perintah kedua, resize fs div VDA1. Nah, perhatikan di sini tidak pakai spasi ya. Karena ini memang langsung partisinya. Ya, kita resize. Oke. Seharusnya di sini berubah menjadi 30 GB atau 20 sekian. 29 GB. Ya, kalau kita set 30 GB itu kan otomatis tidak pasti 30 GB ya, karena ya pengalinya kan kayak 1024 gitu ya. Jadi ya diperkirakan saja pasnya seberapa. Tapi ini sudah ter-apply ya. Tadi dari 2 GB menjadi 29 GB. Tadi 70 sekian persen, sekarang baru 5% yang terpakai. Nah, itu dia operasi-operasi yang biasa dilakukan. Satu lagi, karena ini belum up networknya ya, sepertinya ini belum bisa kemana-mana. Kenapa ini terjadi ya? Karena kemungkinan besar si OS ini, si Ubuntu ini tidak bisa mendeteksi device-nya. Jadi kita coba cek ya. Nah, Ethernetnya itu terbaca apa gitu. Ternyata si Linux ini membaca Ethernet itu namanya ENP1S0. Ya, kita coba cek di konfigurasi networknya Ubuntu di netplan ya biasanya. Oh, ternyata belum ada netplan di sini, kosong ya, makanya dia nggak dapat. Tapi kalau mau simple, kita tinggal PH client namanya, nama device dari Ethernetnya. Seharusnya dia mendapatkan IP dari DHCP-nya network default tadi. Kita cek ya config. Nah, dia dapat IP 191. Oke, jadi ini bisa untuk komunikasi keluar. Ya. Oke, jadi ini kita berada di virtualnya. Kemudian kita sudah perbesar, sudah set passwordnya, sudah tambahin paket, kemudian sudah perbesar harddisknya. Oke, saya rasa itu untuk video kita. Oh ya, untuk keluar dari sini itu di sini kontrol kurung siku tutup ya. Ya, kalau dari sini, saya kembalikan ke sini. Perhatikan dia bilang di sini. Escape character is control kurung siku tutup gitu ya. Jadi kalau saya masuk, ini saya di dalam ini, misalnya saya exit gitu ya, saya keluar dari sini, tapi saya masih berada di dalam konsolnya VM01 ini ya. Ini masih berada di VM01. Nah, untuk keluar kita gunakan kontrol kurung siku ya, kontrol kurung siku. Nah, saya kembali ke server. Ya, perhatikan bukan Ubuntu lagi, tapi di sini sudah server. Ya, jadi di sini baru saya bisa lakukan virus lagi, baru bisa melakukan hal lain. Oke, itu operasi-operasi standar ya dari KVM yang sering dilakukan, dan itu adalah basic dari virtualisasi dengan menggunakan KVM. Oke, saya shutdown VM01 nya, kayaknya masih prosesnya.
Nah, itu lagi proses untuk shutdown. Oke, kita ketemu di chapter berikutnya ya. Kemungkinan saya akan coba bahas tentang mesin kontainer ya, yang sangat mudah di Ubuntu menggunakan LXD ya. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.